Oke, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, saya akan lanjutkan bagaimana seorang bangsa yang besar, bangsa yang dipilih oleh Tuhan, mengalami namanya the point of no return. Enggak ada titik balik, tidak ada jalan untuk dia bisa kembali ke tempat semula ya. Namun sebelum mereka mengalami namanya tidak mudah mentok, enggak ada jalan keluar lagi. Ada satu raja yang luar biasa, yaitu namanya Raja Yosia. Kita udah dengar bulan lalu bagaimana raja yang muda ini, ya umur 8 tahun dipercaya Tuhan diangkat menjadi seorang raja. 16 tahun dia memutuskan untuk merenovasi ya kehidupan umatnya dengan mencari wajah Tuhan. Dan di tahun ke-8 dia memerintah yang masih muda belia. Dia mengambil keputusan, satu tindakan yang berani mengubah ideologi suatu bangsa. Raja yang masih muda, raja yang luar biasa. Ya, pada usia yang begitu muda, karena dia tahu ada hal-hal yang harus dilakukan, yaitu prioritasnya bahwa dia harus merestorasi rumah Tuhan karena cintanya kepada Tuhan. Satu pilihan yang luar biasa, karena dia memiliki hati yang lembut, hati yang bijak, hati yang mau, seperti Yesaya katakan bahwa engkau akan berikan hati yang lembut, hati yang taat, hati yang akan nurut kebenaran firman-Mu, hati yang empati dengan orang lain, karena punya hatinya Tuhan. Nah, pemimpin yang mau belajar inilah mengatakan pada orang-orang, pada waktu orang-orang pejabat, kalau kita pejabat sinode lah yang begitu besar, dia bilang, apa yang kita dapat di bait Allah itu, dan ditemukanlah kitab yang dikatakan, murka Allah begitu besar atas bangsa ini, karena hatinya berpaling. Seperti tadi pembukaan bilang, bangsa ini telah berjalan dalam kegelapan, menerima terang yang begitu besar, sinar yang begitu luar biasa, sehingga memberikan jalan keluar. Yosia memberikan sinar pengharapan buat bangsa itu, sehingga waktu dia mendengar perkataan bahwa Tuhan berkata, dia mengoyakkan jubahnya, artinya dia merendahkan di hadapan Tuhan dan murka itu luntur dan sepertinya tertunda. Ya, karena apa? Dosa yang begitu membara di mata Tuhan tiba-tiba terhapus seketika karena ada seorang raja yang memilih untuk hatinya berpaling kepada Tuhan. Dan dia minta petunjuk bagaimana bangsa Yehuda ini telah menemukan kitab yang disampaikan di situ. Dan waktu dia memilih untuk membuat perjanjian dengan Tuhan dan memegang perintah-perintahnya, itu ada suatu keputusan yang luar biasa. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, anak-anaknya tidak mendapatkan legacy, tidak mendapatkan sesuatu pesan yang luar biasa. 3 anaknya kita dengar bulan lalu melakukan nenek moyang sebelum yang tidak takut akan Tuhan. Itu pun karena dipengaruhi oleh seorang yang namanya seorang ibu, seorang mama. Betapa pentingnya seorang mama. Kalau di sini ada mama-mama yang luar biasa, persiapkan dirimu bahwa keputusan mama begitu penting. Ya, karena dia mulai dari kandungan, menyusui, dia membuat dia bertumbuh. Dan bagian papa mendidik, membesarkan mereka di dalam takut akan Tuhan. Nah, saya mau lanjutkan bagaimana seorang Yosia yang luar biasa itu bisa berdiri teguh di atas firman. Umur 8 tahun, anak-anak itu masih senang main. Saya ingat umur 8 tahun, tahunya main layangan, main kelereng dan segala macam. Tapi Yosia bisa memilih untuk belajar, takut akan Tuhan, tunduk akan perintah firman Tuhan. Saya baca di dua Raja-Raja pasal 22 dikatakan, ada seorang yang namanya seorang mentor. Selalu seorang murid yang siap untuk belajar mengenal firman Tuhan, enggak lain. Tuhan akan mengelilingi orang itu dengan orang-orang yang akan memperlengkapi dirinya. Nama pemimpin atau mentor itu adalah namanya Hulda. Saya akan kasih lihat gambarannya bagaimana seorang mentor begitu penting dalam kehidupan seorang pemimpin yang akan bertumbuh. Slide yang pertama kita lihat, ya. Coba, nah ini gambarnya ya, gambarkan satu slide yang begitu luar biasa, pemimpin perempuan yang luar biasa namanya Hulda. Siapa Hulda? Ya, apa yang dia bangun atas diri Yosia sehingga Yosia menjadi seorang raja yang takut akan Tuhan, sehingga
bangsa Yehuda saat itu, bangsa pilihan Allah, tidak mengalami murka Allah. Bahkan dia mengalami pemulihan revival. Bahkan generasi berikutnya, yang akan kita dengar sebentar, bagaimana peran seorang mentor itu begitu luar biasa. Nah, ini dia. Di saat pembuangan, menuju pembuangan, ya, Hulda memegang peranan penting. Ya, nanti sebentar memberikan dampak selanjutnya. Hulda melakukan peran yang penting pada zaman Yosia. Kenapa? Hulda tidak takut akan manusia. Next, ini enggak jalan nih, sorry nih. Ya. Hulda, ya, mentor Hulda ini tidak takut pada manusia. Dia adalah seorang mentor yang berani. Artinya, waktu dia dengar pesan firman Tuhan, dia tidak melunakkan pesannya sama Yosia. Enggak bilangnya, Yosia, kamu harusnya jangan begitu. Enggak begitu. Firman Tuhan katakan jelas. Tuhan marah, dia bilang marah. Tuhan dengan tegas bilang, kalau kamu enggak berbalik bangsa ini, murka Tuhan menyala-nyala begitu hebat. Lalu peran Hulda itu Yosia membuat keputusan yang luar biasa. Dia sangat berani menyampaikan pesan Tuhan pada Raja Yosia. Padahal raja yang muda sangat sulit kalau bilang anak muda waktu ditegur dengan perkataan keras seringkali berontak. Tapi dia tahu pesan firman tidak bisa disampaikan separuh-separuh. Harus dengan tegas. Demikian juga buat kita orang percaya. Entah posisinya kita apapun, waktu ada pesan firman Tuhan dengan tegas harus sampaikan. Kalau iya katakan iya, kalau tidak katakan tidak. Nah, di 2 Raja-Raja pasal 22 ayat 16 itu kan, Hulda memegang peranan penting untuk generasi berikutnya, khususnya buat Yosia ini. Nah, firmannya begini, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka atas tempat ini dan atas penduduknya, seperti dicatat dalam kitab yang telah dibaca oleh Raja Yehuda. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya tekanin kenapa disebutin Raja Yehuda, bukan raja-raja yang banyak suku yang lain. Bangsa Israel ada 12 suku. Ya, kenapa yang ditegaskan Raja Yehuda? Kita sudah tahu, sudah mendengar, mungkin Bapak Ibu sudah belajar lebih dalam dari apa yang saya tahu. Kita tahu di utara ada 10 suku yang Tuhan percaya, yang Tuhan pisahkan waktu Salomo untuk memilih tidak taat, ya. Hatinya berpaling dari Tuhan. Dan 2 di selatan, suku Yehuda dan suku apa, Bapak Ibu? Ada yang tahu? Waduh, lupa. Suku Benyamin. Ya, ada 2 suku di bawah, suku Yehuda. Nah, karena suku Yehuda inilah yang membuat saat itu seolah-olah bangsa Israel itu tertunda untuk masuk pembuangan, masa pengasingan. Ya, itu yang dibacakan dan memvalidasi kebenaran firman Tuhan dan membuatnya relevan bagi pendengaran untuk orang banyak di saat itu. Hulda waktu melihat si Yosia ini, dia mendengar firman seperti itu, dia bilang, lalu dia mengoyakkan jubahnya. Dan Hulda bilang, memuji Yosia bilang, oleh karena engkau menyesal dan engkau merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan waktu engkau mendengar hukumanku firmankan kepada tempat ini dan terhadap penduduknya, dan karena engkau mengoyakkan pakaianmu dan menangis di hadapanku, aku pun telah mendengar, demikianlah firman Tuhan. Jadi Hulda langsung bilang, kamu responnya bagus loh. Tuhan respect dengan sikap hati kamu yang benar itu di hadapanku. Nah, akibatnya apa? Ayat 20 bilang begini, maka keputusannya itu bilang menyelamatkan 1 generasi untuk saat itu. Dan firmannya bilang begini, matamu tidak akan melihat semua malapetaka yang aku akan datangkan ke tempat ini. Jadi malapetaka tetap akan datang. Karena bangsa ini telah menyimpang hatinya. Nah, dengan tindakan si Yosia ini artinya sebagai seorang pemimpin menabur benih pengharapan bagi orang-orang sekitarnya, bagi orang yang diayominya. Nah, namun bagi pemimpin berikutnya, anak-anaknya yang tidak diajarkan, tidak melihat bagaimana contoh yang ada di depan mata itu, hingga mereka mengambil keputusan, ya tadi, no point to return, nggak ada, mentok, udah nggak jalan keluar. Lalu orang berpikir, Tuhan yang mau ke sana, enggak.
Tuhan yang mengizinkan? Enggak. Yeremia 2 ayat 17, 9 Tuhan katakan, bukankah engkau sendiri yang menimpakan ini ke atasmu dan karena engkau meninggalkan Tuhan Allahmu ketika ia menuntun engkau di jalannya itu. Bahkan di Yeremia 4 ayat 17b dan 18 dikatakan begini, sebab Yehuda telah memberontak terhadap aku. Kata kuncinya kembali Yehuda. Demikianlah firman Tuhan, tingkah langkahmu dan perbuatanmu telah menyebabkan semua ini kepadamu. Itulah nasibmu yang buruk, betapa pahitnya sampai menusuk hatimu. Wow, saya dengar begini, sebenarnya banyak hal yang akan dipercayakan sama kita, bahwa Tuhan tuh gak main-main dengan janjinya atas hidup kita. Dia sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kita dalam kondisi apapun. Ya, itu judul untuk pagi hari ini. Sekali-kali Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Entah baik tidak baik keadaannya, Dia Tuhan yang baik yang mau berjalan bersama kita. Yes, puji Tuhan ya. Itu yang bulan lalu kita belajar. Nah, kita mau masuk yang pertama bahwa waktu Tuhan yang kita sembah, yang dikatakan yang selalu menyertai kita, yang selalu tidak pernah meninggalkan kita, kita melihat saat bangsa ini akhirnya seperti yang Yesaya katakan, kamu akan masuk tanah pembuangan selama 70 tahun. Lalu nabi-nabi palsu bilang, jangan percaya. Enggak mungkin orang kafir akan menghukum kita. Mana mungkin orang Kasdim akan menghukum kita. Padahal orang Yehuda saat itu, dia sedang jauh dari Tuhan. Hatinya menyimpang jauh dari Tuhan. Tapi di pikiran dia, seolah-olah dia punya hubungan yang intim dengan Sang Pencipta. Murka Allah menyala bukan pada bangsa itu, tapi pada dosa yang mereka lakukan. Nah, namun kasih Tuhan begitu luar biasa. Pada saat bangsa Israel masuk tanah pembuangan, itu bukan tanah perjanjian, dia masuk tanah pembuangan, artinya mereka bangsa itu dikalahkan oleh Raja Babel, Nebukadnezar itu. Dan di situ dikatakan, diperintahkan, ambil seluruh anak raja, anak bangsawan, semua yang cakap perawakannya, artinya orang-orang yang terpilih itu, yang tadinya punya kedudukan, punya jabatan, punya fasilitas, bawa mereka ke Babel. Untuk apa? Untuk menjadi pekerja, untuk menjadi pegawai di kerajaanku. Bapak Ibu bisa bayangin anak bangsawan, anak raja, badannya cakap, tegap, orang pilihan, ya, tiba-tiba grounded, posisinya begitu buruk. Nah, tapi yang luar biasa, pada saat keadaan itu yang menurut orang itu buruk, ada 3 pemimpin besar yang muncul di Israel. Wah, saya lihat bahasa ini luar biasa ya, yang Tuhan dampingi mereka. Ya, 20 tahun sebelum Daniel dan kawan-kawan itu dibuang ke Babel, tadi dikatakan terjadi revival yang besar karena Raja Yosia. Ada mentor Hulda yang mendampingi. Nah, buah pelayanan mereka dari revival itu memunculkan 2 orang lagi yang dipakai Tuhan pada zaman itu. Ada seorang nabi yang namanya Nabi Yeremia. Di saat yang bersamaan di zaman itu Nabi Yeremia. Dan di saat yang satu juga ada seorang seorang imam ya, seorang imam namanya Yeskiel. Yeremia diperkirakan berusia 22 tahun. Dan Yeskiel kira-kira di situ dikatakan menurut perhitungan ini 30 tahun. Artinya waktu Daniel dan teman-temannya dari 3.000 sekian ribu orang yang dibuang ke Babel, ada 4 orang pilihan Tuhan di situ. Namanya Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, saya melihat kira-kira umur mereka berapa? Waktu mereka masuk pembuangan. Sedangkan revival terjadi 20 tahun sebelum mereka masuk ke tanah pembuangan. Dulu Tuhan ingetin Salomo 20 tahun juga. Kamu hati-hati. Kamu mempersembahkan yang hebat. Aku datang pertama, kedua kamu gak ladenin. Aku ingetin dan diladenin.
Tapi Tuhan juga persiapkan 20 tahun ke depan untuk masa pembuangan, bagaimana seorang orang yang terbuang pun Tuhan siapkan orang-orang anak muda berjalan tidak sendirian. Dan di sini dikatakan Sadrak dan Mesak Abednego itu ada imam dan nabi yang bekerja di sekeliling mereka. Wow, saya lihat setiap orang murid yang mau belajar, Tuhan pasti ketemukan dengan guru-guru yang hebat untuk kamu diperlengkapi. Makanya jangan malas untuk diajar dididik. Seorang pemimpin gak ada yang di belakang, selalu di depan. Saya di depan bukan. Saya di depan untuk dengar siapapun yang share firman, saya akan siap catat, siap dengarkan, saya siap rekam. Pasti ada pesan yang Tuhan mau taruh di situ. Kita nggak nunggu, oh ini nabi yang khotbah, baru rebutan di depan. Enggak. Setiap pesan firman, entah nabi, entah imam, dia pesan yang Tuhan terbaik. Dan kita harus siap dengar itu. Karena kita nggak tahu 20 tahun ke depan, sekian tahun ke depan, apa yang terjadi, padahal Tuhan sudah siapkan jawaban di sini. Dan artinya, masalah yang kita hadapi, masalah yang biasa-biasa. Tidak pernah melebihi kekuatan. Kenapa? Karena Tuhan selalu sudah berikan jawaban di depan. Dan saya melihat, wah, keren ini. Ya, untuk apa nabi-nabi ini muncul, imam ini muncul? Di sini dikatakan untuk melawan semua nabi palsu yang ada di Israel saat itu. Dan mereka, ya, nubuatan yang akan dibawa ke Nebukadnezar berusaha untuk digagalkan, berusaha untuk menggagalkan rencana Allah. Kenapa disebut palsu? Selalu Tuhan bilang apa? Dia counter. Setiap kebenaran firman kalau hati kita nggak lembut, hati kita nggak mau dibajak, selalu dia mau counter. Makanya Tuhan bilang, kamu akan kuberikan hati yang baru. Makanya kita perlu lahir baru. Orang yang lahir baru menerima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat. Tuhan bilang, kamu akan beri hati yang baru. Hati yang taat, hati yang mengasihi Tuhan. Makanya waktu dengar firman, dia seperti spons yang begitu kuat. Dia menarik, begitu hebat. Ya. Nah, kita melihat bagaimana ya semua nubuatan itu, baik jadi Nabi Yeremia, Yeskiel, seolah-olah itu cara Tuhan untuk mendisiplin bangsa ini. Di perjanjian baru ada 2 Timotius 3 ayat 16 firman Tuhan katakan, tulisan yang diilhamkan oleh Allah bermanfaat untuk mendidik, mengajar, memperbaiki kelakuan dan menuntun orang kepada pertobatan. Tapi saat itu belum ada tulisan yang diilhamkan Allah seperti yang kita punya Alkitab itu. Apalagi di HP belum ada. Makanya dia pakai nabi dan imam untuk menyampaikan pesan firman itu. Dan dikumpulkan. Sekarang kita dengan luar biasa menerima semua yang terbaik. Dalam bentuk yang namanya Alkitab. Sama pesannya. Dulu belum ada yang mesin fotokopi, mesin cetak belum ada. Puji Tuhan, apalagi mesin elektronik belum ada. Ya. Nah, kita bersyukur untuk hal itu. Kita melihat tahun 605 sebelum Masehi. Daniel dan kawan-kawan akhirnya dibawa kepada pembuangan. Saya membayangkan ini anak-anak muda umur 12 tahun. Dari mana saya kira dia umur 12 tahun? Di sini dikatakan, Daniel melayani di Babel 70 tahun lamanya. Waktu dia pada masa Raja Darius, nanti Bapak Ibu baca di Daniel 6 dikatakan, usiaku sekarang 82 tahun. Artinya kalau 70 tahun, dia umur 12 tahun. Usia yang masih sangat muda. Saya ngebayangin dulu saya umur 12 tahun masuk asrama. Ya, itu begitu sulit. Ini masuk pembuangan jauh lebih sulit. Saya ngebayangin, saya jelasin Bapak Ibu. Ini kondisinya. Kita lihat ngebayangin. Ya, saya tambah semangat nih. Ya, kondisinya seperti apa? Israel saat itu sedang diinjak-injak oleh tentara Babylon. Karena apa? Karena dia kalah perang. Karena kalah perang, kemungkinan banyak keluarga yang mati, banyak juga hartanya habis, dia berduka cita, dia juga mengalami yang namanya kondisi miskin. Bapak Ibu bayangin orang refugi, orang yang mengalami peperangan, waduh, di sana orang kaya, orang punya terhormat, dan bisa dibayangkan. Daniel, Sadrak dan Mesak Abednego tuh mengalami yang namanya seperti pengungsi refugi dia.
Ya, semua barangnya dijarah. Dan dia sebagai orang yang tawanan perang dalam posisi underdog. Nggak ada yang mau dibanggain. Tawanan mana ada. Bapak Ibu bisa bayangin waktu Yusuf sebagai orang budak segala macam diperiksa di ujung kepala juga ditelanjangin, dilihat mulutnya giginya segala macam bagus apa enggak? Ya, ini mungkin kalau tentara saat itu, ya kita nggak bisa bayangin nggak ada filmnya seperti itu ya. Yang pasti imannya sangat tergoncang karena barang-barang yang dibayar Allah dijarah dan mungkin mereka berpikir kenapa itu semua harus dijarah? Dan situasi yang mereka alami ada terisolasi, dipisahkan dari sana keluarga orang yang dikasihi, dan 3.000 orang Yahudi di bawah pengasingan. Lalu dilujutilah semua kesempatannya. Kesempatan apa? Dulu anak bangsawan, anak raja, bisa nge-gym, ya, bisa olahraga, disebutkan perawakannya bagus, artinya dia terawat dengan baik. Sekarang refugi, sekarang orang tawanan, orang yang ada nilainya. Dan kita mau katakan begini, waktu dalam keadaan seperti itu pun, Tuhan dengan sangat mudah, orang-orang yang dari muda, mereka dimentori, dididik dengan firman Tuhan. Nah, sangat sulit bagi setiap orang yang masih bilang, gue bisa, gue masih mampu. Mereka sangat sulit untuk mulai bekerja sama dengan Tuhan. Selama pikirannya hanya berpikir, aku bisa, aku mampu segala macam. Bukan, Tuhan, aku gak sanggup. Aku nothing sih. Nah, sikap hati seperti itu adalah, itu yang aku mau. Sasih sama aku, serahkan sama aku. Aku bisa tangani semuanya itu. Nah, apa yang dicapai oleh Daniel dan kawan-kawan ini? Lalu dari sekian ribu orang dipilih, di Babel juga banyak orang-orang pintar. Di situ orang-orang Kasdim, orang-orang hebat. Dan Daniel karena dipilih dari keturunan bangsawan, anak raja orang yang cakap, lalu mereka dididik ya dengan cara-cara orang Kasdim. Lalu mereka artinya tuh setelah dipilih disuruh situasi bagaimana caranya mengikuti cara orang Kasdim. Lalu masuklah satu tahapan yang namanya interview. Siapa Bapak Ibu yang pernah diinterview sini? Pasti ya, orang interview tuh ada harapan entah mau pekerjaan, entah mau ngelamar anak orang di interview, itu hatinya yang penuh dengan ketidakpastian, ya, yang deg-deg sur, yang waduh, ini gue kerja diterima nggak, gue ngelamar diterima nggak nih, ya, banyak hal namanya interview itu mengerikan, apalagi yang mau diinterview itu sesuatu yang ingin dicapai, tapi ini enggak. Budak di interview lebih mengerikan daripada orang lamar kerja. Ini budak di interview. Wah ya, tapi waktu dia bisa menyampaikan dan Nebukadnezar, yang ini beda. Gue punya orang pinter nih. Orang-orang Kasdim yang paling pinter. IQ-nya 165. Yang mentok 190. Pinter-pinter. Tapi disitu bilang, Nebukadnezar mendapati 10 kali lebih pintar. Wah, ini orang nggak main. Dalam sikap hatinya, penyampaiannya, ini benar-benar berbeda. Spiritnya beda, siapa orang ini? Nah, performanya begitu luar biasa. Bahkan waktu dia menghadapi pegawai istana, dia bilang, pegawai istana ini dibilang, kamu harus makan ini supaya gemuk, supaya sehat. Kalau orang disodorin ada steak, babi panggang, ikan bakar, semuanya ada yang luar biasa, lobster gede. Ya, wah, pokoknya yang udah luar biasa. Jangan, aku nggak bisa makan yang ini. Berikan aku sayur. Sayur, kamu kan kambing, makan sayur. Mana bisa? Ini makanan orang Babel yang paling keren, paling mahal. Ya, Bapak Ibu diajakin makan ke restorannya bintang 5, tiba-tiba dikasihkan pocai, kangkung. Lu nggak salah ngajak kan? Lu ngasih lagi nih masa buncis, aduh. Yang benar dong, yang benar masa ngasih gini. Lu ngajak bintang 5 apa bintang 7 nih, pusing bintang 7 gitu. Ya, nggak mungkin. Tapi bilang, berikan aku makanan ini saja.
dan kamu evaluasi 10 hari kemudian. Kalau kamu dapati lebih kurang bagian, aku akan nurut apa yang kamu sediakan. Wow, pertanyaannya begini, mengapa dia punya kemampuan untuk yakin dan percaya atas keputusan dan permintaannya itu? Kita lihat bentar ya. Nah, keputusannya itu menyuntikkan harapan yang besar buat umat Tuhan. Nah, kita mau lihat bagaimana seorang Daniel di samudra itu. Tidak lain dan tidak bukan. Tak tarik ada peran mentor, revival, kebangunan rohani yang dibuat pada zaman Yosia. Mendidik, membentuk suatu karakter yang gak gampang diubahkan. Padahal di negeri Babel itu nanti sebentar namanya diubah. Cara makannya, cara hidup semua akan diubah. Supaya dia lupa sebagai budak bahwa kamu adalah orang yang hebat. Enggak ada. Kamu nothing sama orang Babel. Babel yang terbaik menurut mereka begitu. Nah, waktu mereka mengikuti dan melayani Tuhan, bagaimana bangsa ini harus dihukum? Bukan berarti tadi dikatakan, bukan berarti Tuhan meninggalkan mereka. Karena kehadiran apa? Nubuatan-nubuatan palsu yang membuat mereka akhirnya masuk pembuangan. Nah, setelah 10 hari kekuatan Tuhan dinyatakan, mereka lebih sehat dan kuat, sehingga mereka memberi pengharapan. Nah, Daniel adalah gambar dari test case-nya si Yeremia sama si Yeskiel. Oh, ini kualitas kepemimpinannya si Daniel, kita mau belajar ya. Yeremia bilang begini, kalau ini cara Tuhan untuk mendisiplin, firman Tuhan bilang, jangan memberontak. Kalau Tuhan yang bilang, jangan memberontak. Kan orang bilang, aduh gua sakit nih, ini diizinkan Tuhan. Kalau lu udah tahu diizinkan Tuhan sakit, jangan ke dokter. Lu ngelawan, Tuhan bilang udah tahu Tuhan yang izinkan sakit, kau ke dokter. Berarti ngelawan. Ini bilang, kalau ya Tuhan bilang, kamu jangan berontak, nurut aja ke pembuangan. Dan mereka nggak percaya, mana mungkin Tuhan ya kayak orang rohani, mana mungkin Tuhan begitu, padahal dia nggak punya hubungan sama Tuhan ya. Tapi ternyata waktu bangsa Israel memutuskan untuk mengikuti nabi palsu ini dan mereka menerima ganjarannya. Kondisi Daniel dan teman-temannya itu yang pertama dibilang gini, saya harus kasih gambaran seorang pemimpin yang hebat seperti Daniel, masih muda, dia mempunyai vision yang begitu besar. Di sini digambarkan seorang pemimpin adalah seorang yang rela hidup untuk orang lain. Kalau kita punya pikiran orang lain harus rela untuk saya, itu kan pemimpin, itu bos. Ya, kalau di kantor seorang bos bilang, lu harus nurut, harus ngikutin apa yang gua mau, itu bos. Tapi kalau seorang pemimpin dia rela hidup untuk orang lain. Beda, makanya dunia bermainnya antara bos sama pemimpin kita harus bisa bedain. Nah, pemimpin selalu makan yang terakhir. Seorang kapten kapal waktu ada hal-hal yang buruk, dia turun dari kapal yang terakhir. Enggak ngambil pelampung duluan. Ya, cari aman, enggak, dia makan yang terakhir. Artinya semua selamat, aku yang terakhir. Itu pemimpin, seorang kapten. Nah, dan selalu berkomitmen yang tinggi, apapun yang terjadi, apapun resikonya. Karena dia menyadari Tuhan itu setia, tidak pernah meninggalkan mereka. Itu yang ada di 4 orang ini, khususnya seorang pemimpin yang namanya Daniel. Nah, waktu lihat kondisi begini, tadi dikatakan Nebukadnezar, yang punya pikiran begini tuh langka. Makanya waktu diinterview oleh Nebukadnezar di kitab Perjanjian Lama muncul kata yelet, artinya atau child. Kata yelet disampaikan tuh muncul 89 kali. Sedangkan kata child, anak tuh 72 kali. Saat itu Daniel dikatakan umur 12 tahun. Nah, jiwa Daniel yang pertama di Babylon ini sampai tahun pertama itu, mereka mengalami yang namanya pembentukan luar biasa. Enggak ada seorang nabi yang bisa mendampingi 4 raja
dalam kehidupannya. Selalu satu nabi, satu raja selesai. Daniel, rajanya ganti terus. Ganti raja. Dia tetap nomor 2. Tetap menjadi penasehat untuk raja. Ya, sampai kegenapan firman Tuhan 70 tahun. Bahwa dia akan kembali ke tanah perjanjian Tuhan. Dan Daniel yang menggenapi itu semua. Nah, kita menemukan kualitas Daniel seperti apa? Yang pertama, dia tetap konsisten pada posisi dan kedudukannya. Walaupun usia menjadi tua, tapi dia terhilang mimpi sebagai anak remaja. Makanya siapa yang masih muda? Jadi tua. Tapi mimpi kita enggak boleh menjadi tua. Kita harus bermimpi seperti kitab Yosua dikatakan bahwa hati bapak berbalik pada anak-anaknya, hati anak berbalik pada bapaknya, dan anak-anak muda akan mendapat mimpi dan penglihatan. Wow, ya. Jadi Yosua yang bermain masih muda, tidak bukan karena ada mentor, ada nabi-nabi yang mengelilingi mereka. Nah, yang kedua, kita melihat tadi dikatakan bahwa siapa sih Daniel itu? Sharp looking, ganteng man. Artinya apa? Bukan karena ganteng saja mukanya, tetapi dia mempunyai karakter, attitude, mempunyai roman muka yang terpancar dari hati yang terdalam. Ya, dari hati terpancar kehidupan itu seperti itu ada di dalam Daniel. Yang ketiga bahwa dia menguasai berbagai wisdom. Amsal katakan takut akan Tuhan, permulaan hikmat dan pengetahuan. Dia menguasai berbagai wisdom. Artinya tidak ada cara lain untuk dia menguasai hal-hal yang bijak, hal-hal yang menjawab pertanyaan selain dimulai dengan intimasi sama Tuhan. Muncul takut akan Tuhan, kerinduan, respek akan Tuhan. Itu yang membuat dia mempunyai wawasan yang begitu luas. Ya, kita nggak tahu bahwa seberapa luas itu. 10 tahun, 20 tahun, tapi Daniel zaman tidak lagi mempengaruhi hidupnya. Tapi dia membawa kehidupan zaman itu seperti yang Tuhan sampaikan buat Daniel saat itu. Nah, dan Daniel tetap disiplin untuk terus belajar. Kalau orang yang udah nggak mau belajar, artinya dia sedang grounded. Ya, ini sering baca buku, teman-teman sering baca buku, puji Tuhan. Artinya kita selalu up to date dengan Roh Kudus ya. Maunya gimana sih? Kita mengimbangi. Pak, memang Tuhan bekerja sesuai level iman kita. Tuhan berlari, kita berlari. Tapi kan Tuhan bilang, kalau kamu kenceng, Tuhan juga bisa ngimbangin. Jangan, mumpung Tuhan pelan, aku pelan aja. Ya, nanti kita bisa cemburu, lihat orang lain cepat sekali. Aku ketinggalan. Nah, ya jangan seperti itu. Nah, Yeskiel 14 ayat 14 dikata gini. Biarpun di tengah-tengahnya berada ketiga orang ini, yaitu Nuh, Daniel, dan Ayub, mereka akan menyelamatkan hanya nyawanya sendiri karena kebenaran mereka. Tapi dibanding kedua orang itu, Nuh dan Ayub itu, ternyata Daniel hidup melakukannya dengan baik, tanpa cacat, benar di hadapan Tuhan. Itu yang membuat Daniel dicatat sebagai nabi yang luar biasa. Ya, excellent spirit. Artinya kalau kita belajar kitab Daniel, saya lihat enggak didapati kesalahannya. Kecuali dalam hal berdoa. Coba Bapak Ibu, Daniel enggak punya kesalahan apapun kecuali dalam hal berdoa. Karena begitu tekun dan rajinnya. Sampai orang lihat, ini kayaknya salah di mana ya? Di lirik kanan, kiri, depan, belakang. Aduh, ini enggak ada salahnya kecuali hal berdoa. Dan manusia, firman Tuhan katakan, manusia mereka-reka yang jahat, dan Tuhan ubah, mendatangkan kebaikan buat mereka semua. Nah, luar biasa ya. Daniel selalu menaruh pikiran untuk selalu belajar. Ya soal nggak ada hubungannya sama IQ ya, mau 100 nggak ada. Ternyata dia mengetahui bahwa takut akan Tuhan, permulaan hikmat dan pengetahuan. Nah, dia bertanggung jawab sama panggilannya. Wow, ini saya keren banget ya. Kenapa? Waktu Daniel dibilang bertanggung jawab, dia selalu setelah menjawab persoalan-persoalan nanti di Daniel 2, 3, 4, 5, 6 banyak persoalan. Dan dia menang, selalu dikasih hadiah. Hadiahnya bukan hal-hal luar biasa. Dia dikasih hadiah, jadi inilah, jadi itu segala macam.
Tapi semua promotion itu nggak diambil buat dirinya. Dia delegasikan buat teman-teman. Nih, lu yang di sana, lu yang memerintah. Aku tetap di posisi samping raja. Tujuannya apa? Aku tetap akan mendampingi raja, memberikan nasihat. Apa yang Tuhan mau buat bangsa ini. Padahal ini bangsa kafir loh. Ya, makanya jangan minder kita berada di negara negeri. Oh, kita minoritas, siapa bilang? Secara jumlah minoritas, secara spirit kita mayoritas karena punya Allah yang besar. Bagaimana Nabi Elia, Nabi Elia, celikan mata hambamu ini. Yang tentara yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai yang ada pada mereka. Artinya, kalau kita nggak tahu siapa identitas kita, kita minoritas. Nggak ada kekuatan, kemampuan untuk hal itu. Daniel nggak seperti itu. Daniel adalah servant heart. Jadi orang yang mau melayani. Kalau orang yang mau dilayani, namanya apa? Bos. Tadi kan kita orang yang mau melayani. Daniel orang nomor 2 paling hebat setelah raja. Dia bisa aja kalau mau jadi raja, tapi dia bilang, aku tahu posisiku di mana Tuhan panggil. Dia tahu panggilnya, callingnya di mana. Nah, yang paling penting, yang ke-8 dibilang gini, Daniel bisa diajar, bisa dibentuk, atau gampang dibentuk oleh firman Tuhan. Yang 9, keyakinannya kuat. Dia selalu dapat favor. Artinya, kemanapun dia memutuskan, kemanapun dia berjalan, ada yang namanya penyertaan Tuhan. Bapak, Ibu, teman-teman, kita nggak usah pikir mau kerjaannya apa, mau bidangnya apa. Jangan lihat orang lain. Selama kamu ada penyertaan Tuhan, apa yang kamu pegang jadi emas. Apa yang kamu lakukan pasti berhasil. Karena dari awal itu Tuhan udah siapkan buat kita. Itu ada penyertaan Tuhan. Satu kali saya dikatakan begini, ya ada seorang hamba Tuhan, Wan, kan waktu saya tugas di Maluku, lihat kursi alat saya begitu sederhana, dibilang ini, lu gak usah takut pakai alat model seperti apa. Selama Tuhan menyertai lu, pasien lu pegang apa juga pasti sembuh. Oh iya, amin, amin. Saya gak ngerti waktu itu, ya, cuma dengar, kayaknya perkataannya hebat. Ternyata semua ada di firman Tuhan. Firman yang hebat. Setiap orang bisa menyampaikan untuk membuatkan sesuatu. Dan kita tinggal tangkap. Makanya siapapun yang pakai firman, dengerin. Selama itu firman Tuhan yang benar sesuai firman, ambil, simpan, renungkan, punya baik-baik. Kita tinggal praktekkan, terima. Dia akan menolong kita pada saat kita membutuhkannya. Wah, keren ya gini ya. Nah, yang paling penting lagi bilang, dia adalah seorang caring person. Dia tuh sangat care, termasuk sama orang yang memenjarakan dia. Sama pegawai istana bilang, Pak, maaf, makanan ini saya nggak bisa makan. Tapi kalau nanti saya setelah 10 hari kurang bagus kondisi fisiknya, kamu jangan takut disalahin. Aku akan makan perintahmu. Artinya pegawai istana ini kalau waktu si Daniel nyampe ini itu, lu nggak tahu gue anak bangsawan, gue anak raja, waduh, hilang langsung kepalanya. Ya, tapi dia bisa menyampaikan dengan baik. Dia caring, karena keputusan itu beresiko buat kepala pelayan ini. Kalau asal nurutin, resikonya dipenggal sama raja nih. Lu nurutin sama budak apa sama gua? Bisa begitu ya. Kalau Pak Dovi sebagai bos, tiba-tiba anak buah bilang, nggak nurutin Pak Dovi lu. Bisa panas juga sebagai manusia. Ya. Tapi Daniel bisa memposisikan beresiko untuk orang-orang yang dia sampaikan, yang memenjarakan dia. Maka disebut caring person. Dan Daniel itu bijaksana. Ya, Daniel 1 ayat 13 dikatakan seperti itu. Daniel bijaksana. Bahkan dia future oriented. Dia selalu melihat masa depan. Dia selalu punya mimpi seperti Yoel. Orang tua mendapatkan mimpi. Anak-anak remaja. Orang tua pun tetap bisa bermimpi seperti anak-anak muda. Wow. Ya, future oriented. Nah, yang paling terakhir bahwa dia mengerjakan yang terbaik dan selalu diperbaiki terus. Bapak Ibu, tadi kita sebelum ibadah bilang, ayo lakukan terbaik. Enggak ada orang yang excellent, leye-leye seperti tentara enggak siap. Apalagi sampai nendang kabel, aduh jangan. Ya enggak bagus ya, nah itu. Nah yang terpenting Bapak Ibu,
bahwa kualitas harus dikembangkan terus. Nah, sekarang apa sih kualitas yang harus dikembangkan yang supaya kita dapat melihat senyumnya Tuhan setiap hari? Kualitas apa kita melihat? Yang pertama dikatakan begini, yang harus dikembangkan. Yang pertama adalah nggak lain dan nggak bukan hubungan dengan Tuhan, ya. Nah ini, hubungan dengan, menjadi prioritas hubungan dengan Tuhan. Apapun resikonya, jangan kita mengasihani diri sendiri. Jangan self-centered, apa-apa, nanti gua gimana, nanti, nah enggak. Yang penting orientednya apa yang Tuhan mau. Yang kedua, dia bilang, yang berikutnya bilang, bangun tim kerjasama. Dengan kerjasama, dia punya tim yang namanya SMA. Siapa SMA? Sadrak, Mesak, dan Abednego. SMA ya, keren ya, SMA. Bukan anak SMA, ya SMA. Dengan tim yang luar biasa, ada slogan, dibilang begini. Kalau saya kemarin diskusi soal hamba itu bilang, Eagle ya, Raja Wali, fly alone. Oh Raja Wali keren sendirian ya. Pernah nggak lihat Raja Wali terbang barengan? Nggak ada ya. Raja Wali terbang 10 Raja Wali gitu, nggak ada ya. Raja Wali selalu terbang sendirian. Yang terbang rame-rame itu burung emprit. Ya, burung gereja, 200 ya. Burung-burung yang kenapa? Karena sendiri dia nggak aman. Tapi kalau Raja Wali, dia sendiri. Tapi dalam bangun hubungan, bagaimana melakukan pekerjaan Tuhan, Tuhan bilang, jangan seperti Raja Wali juga terbang sendiri. Kamu akan kecapean, kamu nggak akan sanggup. Ya, bangun tim. Makanya Daniel bangun tim sama teman SMA-nya itu. Ya, karena SD naik tuh SMA ya, puji Tuhan. Nah, dia juga tulus. Ini paling penting teman-teman. Untuk mempunyai karakter seperti Daniel, nggak ada cara lain. Kamu harus tulus, harus peduli sama sayang orang lain, memikirkan bukan dirinya sendiri, nggak ada agenda pribadi. Udak dibalik tahu apa nggak ada, tempeyek nggak ada ya, nggak ada agenda pribadi. Nah, hal-hal seperti itu akan menolong kita untuk kita bermain seperti apa yang Tuhan mau. Nah, teman-teman ini kasih Tuhan, saya melihat hal ini betapa luar biasanya Tuhan sayang sama kita. Kita melihat bagaimana waktu mereka di pembuangan SMA ini, Sadrak Mesak Abednego sama Daniel dibuang ke satu tempat yang indah. Dunia melihat menggambarkan begitu indahnya negeri Babel seperti itu ya. Wah, mata air surga mancur dari situ. Ada air terjun yang luar biasa. Saya melihat Babel digambarkan mungkin lebih indah dari saya cuma dapat digambarkan, bagus ya Babel seperti apa. Ada air terjun memancar luar biasa. Dan ternyata Babel itu sekarang Irak. Ya, Irak. Negeri yang indah saat itu yang terbaik. Tidak ada yang lebih hebat dari arsitektur, dikatakan tidak ada yang sehebat arsitektur setelah zamannya Nebukadnezar, enggak ada. Paling indah. Makanya ada lagunya ya. The Right Side of Babylon ya. Di tepian sungai Babylon ada lagunya. Wah, SMA saya ingat lagu kayak gituan ya. Ternyata memang betul. Dia menggambarkan gambarnya begitu indah. Tetapi seindah-indahnya kondisi yang bagus, kalau di tanah pembuangan nggak ada indahnya. Nah, kita mau melihat bagaimana satu kondisi yang tidak baik itu, yang tidak menyenangkan itu di tempat yang tidak ini, Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu pernah dengar sebenarnya kota Babel itu seperti apa sih? Ya, saya membayangkan kota Babel itu apa ya? Satu tempat yang menurut saya itu indah yang dunia tawarkan. Ternyata waktu kita melihat bagaimana Daniel di kitab Daniel 2, kira-kira 1000 tahun sebelum Masehi, ada muncul yang namanya Neo Babilonia. Neo Babilonia adalah papanya dari Nebukadnezar. Neo Babilonia, papanya Nebukadnezar. Namanya siapa? Nebopolasar. Saya bilang, namanya susah juga. Saya bilang,
Dia yang menghancurkan kerajaan Asyur saat itu. Nebopolasar. Jadi Nebukadnezar punya papa namanya Nebopolasar. Itu di zamannya nama Neo Babilonia, ya. Neo. Mungkin New maksudnya kali ya, Neo Babilonia. Nah, namun raja yang paling terbesar yang pernah menguasai dunia adalah Nebukadnezar. Sampai menguasai kemana-mana. Salah satunya adalah ke tempat bangsa Israel. Keindahannya yang luar biasa, tembok-temboknya. Dan di situ katakan zaman modern, zaman Renaissance. Ya. Jadi dikatakan di Yesaya 47 dikatakan the Queen of Kingdom. Ratunya kerajaan pada waktu itu. Wow, ya Queen of Kingdom. Tapi di perjanjian lama, kita baca di Yeskiel, di Yeremia, mereka tuh netral terhadap Babilonia. Artinya pada zaman mereka tidak diserang sesuatu yang buruk, tapi sebagai sesuatu ujian. Tapi di perjanjian baru, kata namanya Nebukadnezar Babilonia itu di 1 Petrus 5 dikatakan gini, Babilonia disajikan sebagai spirit roh yang menganiaya orang percaya. Nah di Wahyu 17 dikatakan itu sebagai hairless, yaitu pelacur besar. Nah ya nanti kita akan belajar bagaimana, kenapa sih si Nebukadnezar menjadi orang yang dipakai untuk mendidik umat Tuhan supaya mereka melihat bahwa kamu tuh di luar Tuhan tuh gak bisa berbuat apa-apa. Jangan heran kalau kita dididik firman gak mau, jangan sampai nanti di luaran kamu dididik. Kita berdua selalu bilang mana anak, kamu kalau gak mau dengar papa mama yang bilang seperti firman Tuhan katakan, jangan salahkan di luar akan mendidik kamu. Wah, kita gak mau seperti itu. Tapi kita harus, ini loh firman bilang begini, papa mama akan sepakat untuk berkata seperti ini. Jangan sampai kamu berpikir Tuhan tuh kejem. Tuhan bilang enggak, ya. Nah, di sini katakan, Tuhan tidak menentukan seseorang untuk menerima promosi ataupun tidak. Bukan Tuhan yang menentukan menerima promosi, melainkan kita yang menentukan. Dari mana kita yang menentukan? Yeremia 29 ayat 11 dikatakan, karena dari ayat ini, pasal ini dikatakan, dari awal Tuhan sudah menentukan kita untuk berhasil. Beruntung, masa depannya gilang gemilang. Jadi bukan Tuhan. Semua udah dirancangkan, ini loh yang terbaik buat kamu. Kamu gak usah pilih-pilih lagi, gak usah mikir yang mana. Aku udah rancangan dari awal seperti ini. Tapi kalau kamu memilih yang tidak baik, seperti Yeremia 2, Yeremia 4, itu pilihanmu. Bukan aku yang mau. Karena dosa menggiring kamu kepada penghukuman. Tapi kepada aku adalah belas kasihan. Nah, untuk kita memilih pilihan, Ulangan 30:19 bilang begini, aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu. Saksi apa? Pada hari ini, kamu kuperhadapkan kehidupan atau kematian, berkat atau kutuk. Tuhan bilang, pilihlah kehidupan supaya engkau baik dan engkau dan seluruh keturunanmu. Makanya kita harus terima firman supaya generasi berikutnya dikasih firman. Makanya janji Tuhan akan terus berkesudahan. Ya, tapi kalau kita salah memilih, seperti raja yang paling luar biasa itu, 300 tahun akan menanggung dampak yang tidak bagus juga. Nah, saya paling senang ini nih. Mazmur 139 ayat 14. Karena Tuhan tidak pernah menciptakan produk gagal. Barang rongsokan, aduh kalau dia mah sukses, lah gua siapa? Ya, Mazmur 139 ayat 14 bilang gini, sebab Tuhanlah yang membentuk buah pinggangku. Menenun aku ada sejak aku ada dalam kandungan ibuku. Jadi spesial. Kalau Tuhan yang nenun, pasti gak asal-asalan. Gak ada yang bilang, kepleset jarumnya, salah jahit. Gak ada. Ya, gak ada cerita begitu. Saya ingat asistennya seorang dokter ya, waktu saya masih koas di klinik begini. Dosennya senior, waktu ngerjain. Aduh, sorry. Aduh, sorry, tapi pegang pisau bedah.
Saya bilang, waduh, saya yakin Tuhan nggak akan seperti itu. Ya, aduh salah jahit. Ya, sulamannya bolong dah. Nggak ada. Artinya kita bisa bersyukur, ayat 14 bilang gini, aku bersyukur kepada Tuhan oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Dan apa yang Tuhan buat atas jiwaku benar-benar menyadarinya. Jadi Tuhan mau cuma kita menyadari hal itu. Nggak ada rancangan yang buruk atas diri kita. Kalau buruk yang terjadi pasti Yeremia 2 atau 4. Ya. Kita yang memilih yang buruk. Nah, Efesus 6 ayat 7 bilang begini. Dan yang dengan rela menjalankan pelayanan seperti orang-orang melayani Tuhan dan bukan untuk manusia. Waktu kita menyadari kejadian kita dasarnya, kita melakukan pekerjaan entah dimanapun juga melayani bukan untuk manusia tapi seperti untuk Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Itu yang kita mau belajar sama-sama di tempat ini. Bukan Pak Dolfi saya sama yang lain lebih hebat. Enggak. Kita belajar bersama-sama untuk melayani seperti untuk Tuhan. Kita semua nanti akan jadi volunteer untuk Tuhan. Bukan kalian melayani saya, melayani Pak Dolfi. Enggak. Seperti melayani bukan untuk manusia tapi untuk Tuhan. Oke? Bilang sebelahnya, untuk Tuhan bukan buat gua. Ya. Nah, makanya waktu kita melayani untuk Tuhan bukan untuk manusia. Ulangan 28 ayat 13 firman Tuhan katakan begini. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala bukan jadi ekor. Engkau akan naik bukan turun. Dan membuat semuanya itu engkau akan berhasil. Wah Tuhan, kayaknya gue mentok nih. Cepat baca Yeremia 2 ayat Yeremia 2 pasal 17, Yeremia 4. Ini keputusan siapa? Salah. Set, minggir. Aku mau yang ini. Firman yang membawa aku pada kebenaran. Nah, karena apa kita akan naik dan jadi bukan jadi ekor? Karena kita mempunyai potensi yang besar untuk berhasil. Potensi udah ada di dalam diri kita. Bukan dibuat-buat. Aduh, gua latihan dulu ya fitness supaya potensi besar. Ya, latihan jasmani terbatas manfaatnya. Tapi waktu kamu punya roh yang luar biasa, itu akan kekuatan dalam potensi itu sudah ada. Waktu Yesus tinggal di dalam diri kamu, itu potensi yang terbesar muncul di dalam diri kamu. Ya, nah, karena apa? Roma 8, 9, 11 bilang gini, di dalam Kristus ada di dalam diri kita. Untuk dengan memiliki potensi saja tidaklah cukup. Wah, Tuhan bilang, kamu punya potensi aja nggak cukup. Kamu harus menemukan mata rantai yang lain yang belum ada. Yang belum tersedia. Maksudnya gimana? Kita pun harus melakukannya sejak saat muda. Supaya potensi itu bisa dilipat gandakan. Supaya mulai dari perkara-perkara yang kecil. Dan pada waktunya kamu akan melakukan perkara-perkara yang besar. Nah, Bilangan 23:19 katakan. Kebenaran standar Tuhan itu tidak berubah. Nanti tulis saja ya. Nah, artinya kalau apa yang salah 50 tahun yang lalu, kita bilang, kayak Salomo apa yang salah 300 tahun yang lalu, akibat dia keputusan salah, di sini dikatakan masih salah sampai hari ini. Tetapi apa yang Tuhan Yesus lakukan benar hari ini, sekian ribu tahun tetap benar. Wow, luar biasa ya. Selalu karya Tuhan tidak bisa dibandingkan dengan apapun juga. Dia begitu luar biasa buat kita. Nah, dengan mengetahui keunggulan inilah, ya kalau kita sebagai anak-anak Allah, waktu kita tahu keunggulan ini lebih unggul dari sebelah, dari tetangganya, maka Nebukadnezar, gue lihat yang ini lebih keren 10 kali lipat, beda sama yang lain. Aku lihat, wah Pak Daniel beda. Sama-sama kitab Daniel ini Daniel yang sama pun berbeda. Ya, Daniel di belakang juga hebat. Ini wah, dan kita semua, kita lebih unggul dari orang-orang sekitar, sebaya kita di sekitar ini. Artinya dengan dunia yang ada, yang dunia mau bandingkan, kita memiliki keunggulan yang tidak bisa didapat di dunia ini. Karena ada excellent spirit di dalam diri kita. Nah, jika kita melihat promosi, apa yang harus kita lakukan? Kita harus menjaga sikap yang baik seperti yang Tuhan mau itu. Nah, terlepas dari apa yang orang lain lakukan terhadap kita, apapun kondisinya. Artinya, lingkungan memperlakukan apapun juga,
Entah baik tidak baik, kita harus jaga sikap. Jangan waktu kita bersikap baik pada orang dilakukan baik. Enggak perlu, kita tetap baik. Karena role model kita adalah begini. Yang Tuhan ciptakan, enggak dibuat-buat. Kita enggak dipengaruhi sama situasi kondisi. Oh, lu baik, mood gue jadi bagus nih. Ya, lu jangan dekat-dekat gue deh, gue lagi bad mood. Nah, sering dekat begitu ya. Berarti kita masih pasang surut bisa dimainkan seperti itu. Nah, kita sudah sering dengar, sikap hati menentukan itu semua buat kita. Oleh karena itu, kita bekerja, bertindak, memutuskan seperti Tuhan yang mau kita bertindak. Ini teman-teman sudah sering dengar Amsal 2:37, seperti yang dipikirkan dalam hatinya, demikianlah ia. Kita nggak ngerti ini, kita akan mengalami distortion dalam cara bertindak segala keputusan itu. Dari situlah kita akan mulai mengetahui perubahan-perubahan yang keluar. Seperti di Lukas 6 ayat 45 firman Tuhan katakan, orang yang baik mengeluarkan pembenaran yang baik. Orang yang hatinya busuk pasti yang keluar itu. Makanya hidup dan mati dikuasai oleh lidah sama keputusan kita, hati-hati. Makanya firman Tuhan katakan supaya kita jaga hati. Jagalah hatimu, jagalah hatimu. Karena itu akan terpancar kehidupan. Di sini dikatakan Lukas 4. Perbendaharaan apa yang kita miliki? Dan Daniel memiliki itu semua. Kita sangat yakin Tuhan gak pernah akan meninggalkan kita. Nah, kebaikan Tuhan sudah sungguh nyata atas hidup semua orang. Terkhusus kita orang percaya. Atas semua Tuhan kebaikan sudah dinyatakan. Dan kita orang yang telah menerima anugerahnya dan melihat semua kebaikannya dan dia tinggal di dalam kita selalu mengingatkan hal itu. Seperti di Titus 2 ayat 11 itu dikatakan. Nah, waktu kita tahu siapa diri kita seperti itu, kita dikasihi dan Tuhan nyatakan atas hidup kita. Makanya Tuhan selalu tidak pernah memaksakan kebaikannya atas hidup kita. Atau pada siapapun juga. Yang Tuhan mau, waktu dia sudah menyatakan kebaikannya, Tuhan cuma tinggal nunggu respon dari kita. Kamu mau gak terima cintaku? Jangan PHP atau bertepuk sebelah tangan. Ya, cintanya bertepuk sebelah tangan. Sakit hati ya, sebelah tangan. Tuhan pun mengalami, dia mau cintanya direspon seperti dia mencintai kita. Terima dia apa adanya, seperti kita diterima oleh Tuhan apa adanya. Itu namanya cinta yang berbalas ya, luar biasa ya. Nah, pada saat kita merespon, kita akan dampak. Efesus 3 ayat 20-21 kata ini, bagi dialah ya, waktu kita merespon cintanya, kasihnya, apa yang dia sudah lakukan, bagi dialah, bagi Tuhanlah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan. Kita berdoa apapun, Tuhan berikan lebih. Yang kita pikirkan seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja dalam kita. Jadi waktu kita bekerja apapun, kita nggak usah bingung. Kok bisa ya? Kok bisa ya? Bisa. Masa lu nggak ngerti sih? Tuhan yang bekerja atas diri lu. Orang dunia bilang hoki. Nggak ada hoki. Ya, semua sudah tertulis di firman Tuhan. Dunia nggak ngerti bilang hoki. Hoki banget lu. Ya, nah, jika kita memiliki sikap hati yang benar, memilih untuk mempunyai roh yang unggul, roh yang seperti Daniel dan SMA tadi, Tuhan melihatnya dan memberikan upah kepada setiap kita, ganjarannya tuh seperti firman, janjinya akan termanifestasi kehidupan kita. Jadi, buat kita yang memiliki semua yang luar biasa itu, kita mau bekerja sama tuh, supaya apa yang dijanjikan itu bukan cuma isapan jempol. Itu sudah menjadi hak kita orang percaya. Nah, makanya ini yang menjadi dampak. Sebelum Daniel dan teman-teman SMA itu, mereka sampai di Babel, mereka sudah tahu hal ini. Jadi mereka sudah tahu hal ini. Mereka sudah dengar firman. Mereka sudah memiliki kompas kehidupan. Kemana dia akan melangkah. Orang yang hidup bersama Tuhan mau dibawa kemanapun segala macam, dia tahu. Kompasnya sudah jelas. Tuhan menyertai mereka. Di tempat yang baik, tidak baik, buruk sekalipun mengerikan, dia sudah tahu. Kompasnya kemana. Nah, dan akan menunjukkan ke arah mereka ke jalan benar. Nah, pengetahuan akan firman inilah
yang menyelamatkan hidup mereka dan hidup kita. Jadi waktu, nanti saya kasih gambaran bagaimana satu kali si Nebukadnezar mimpi ya. Kita akan bahas lebih dalam bulan depan ya. Saya kasih gambar sedikit bagaimana si Nebukadnezar bermimpi. Mimpinya luar biasa. Semua orang pintar dikumpulin, semua hebat dikumpulin. Kamu harus kasih tahu mimpiku tadi malam, aku mimpi apa? Mana ada orang yang bisa nebak tadi malam, Pak Lopi, kasih tahu ya. Tadi malam aku ngimpi apa? Kalau enggak besok kepalanya hilang. Bisa terkencing-kencing dia. Ya. Apalagi saya punya posisi seperti yang di Korea Utara gitu. Kalau enggak kasih tahu ya. Kaki satu-satu hilang, jari hilang semua, kepala terakhir hilang. Lalu dikatakan, nggak ada orang yang bisa. Kalau orang tidak tahu kompas kehidupan, menghadapi tantangan kerikil aja dia seperti menghadapi gunung yang begitu besar. Tapi orang yang hidup bersama Tuhan, gunung batu bisa digeser. Minggir loh, gue mau lewat. Ya, dan kita percaya, sekali-kali Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Saya undang semua bangkit berdiri. Oke. Bapak, kami ucap syukur buat kehidupan kami karena kami memiliki Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Sekali lagi sungguh kami bangga memiliki Engkau Tuhan. Kami bersyukur karena kami tahu kejadian kami itu dahsyat dan ajaib. Engkau sendiri menenun sejak kami dalam kandungan. Bahkan Engkau menorehkannya di telapak tangan dan Engkau menaruhnya sebagai biji matamu Tuhan. Oh Tuhan, kami mengerti, bahkan sangat mengerti. Untuk itu Engkau datang ke dunia ini Tuhan untuk menebus kami orang berdosa Tuhan. Untuk menebus hidup kami Tuhan. Karena kami sangat berharga di matamu. Sana kami boleh mulia di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk semua karya yang besar yang ajaib bagi hidup kami. Hanya pujian sembah sujud kami Tuhan. Kami percaya Tuhan umat-Mu di tempat ini juga Tuhan. Hidup mereka akan berubah karena firman-Mu. Karena janji-Mu. Karena kesetiaan mereka mau merespon kebenaran firman. Dan firman itulah yang memberikan hidup mereka Tuhan. Segala perkara yang kami lihat, yang kami hadapi, yang kami lalui menjadi perkara-perkara yang biasa. Karena Kristus yang hebat, yang besar, yang dahsyat berjalan bersama kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus yang manis yang mulia. Kami memuji menyembah-Mu.